osteoartritis mengatasi itu ya. Jadi dia kalau OA terus punya penyakit gastritis, yang paling aman itu adalah selektosit ya teman-teman. Kalau pasiennya ibu hamil OA, kira-kira dikasihnya apa? Paracetamol, kasihnya PC ya. Next, lanjut nomor 24. Seorang pasien HIV tenofovir. Namun setelah beberapa bulan penggunaan, pasien mengalami penurunan fungsi ginjal. Dokter berencana untuk melakukan pergantian terapi. Apa ARV yang tepat digunakan sebagai pengganti tenofovir? Sidofudin. Jawabannya sidofudin. Jadi untuk terapi HIV adalah TDF, ini nggak usah 3TC, efavirenz. 3TC itu apa teman-teman? Cuman gak enak. Iya, tahu sendiri. Jadi kalau misal itu tidak bisa dikasih TDF, maka penggantinya adalah AZT atau sidofudin. Kalau pasiennya nggak bisa dikasih lamivudin, maka penggantinya emtricitabine, FTC. Kalau dia nggak bisa dikasih efavirenz, maka penggantinya nevirapin. Oke. Kalau anak-anak kan nggak boleh dikasih apa teman-teman? Tidak boleh dikasih DF, tenofovir, maka dikasihnya apa? AZT atau abakanavir yang kurang dari 3 tahun ya. Yang 3 sampai 11 tahun itu dikasihnya sidofudin. Betul ya? Oke, kita lanjut. Tata laksana terbaru untuk yang TDF, 3TC dan efavirenz itu aman untuk pasien dewasa dan ibu hamil. Oke. Next, selanjutnya nomor 25. Seorang wanita mempunyai riwayat kejang. Selama ini selama 4 minggu. Maka dilakukan penggantian obat oleh dokter akibat adanya resiko spina bifida. Bagian tubuh manakah yang mengalami kecacatan akibat asam palplat? Usus tulang belakang. Betul sekali ya. Jadi obat ini menyebabkan spina bifida atau malformasi ya. Malformasi juga bisa ya. Sehingga spina bifida ini kondisinya itu di bagian belakang. Kalau kalian lihat di Google boleh ya, ketik aja spina bifida. Karena apa? Kemarin ketika aku kan gambar bayinya teman-teman, terus ditanya itu gara-gara apa, gara-gara obat apa, dia mengonsumsi obat apa yang bisa menyebabkan pasien itu mengalami efek samping tersebut. Nah, jawabannya adalah karena obat asam valproat ya. Jadi hati-hati. Untuk gambar tolong dilihat, itu ada gambar kalau nggak salah bayi tengkurap, terus bagian belakangnya tuh kayak ada yang mengganjal gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 26. Seorang pasien anak berusia 8 tahun mengalami penurunan nafsu makan, berkeringat secara berlebih, demam tinggi, nyeri otot, dan tubuh terasa lemas. Dokter mendiagnosa pasien mengalami demam tifoid. Diketahui pasien intoleransi terhadap chloramphenicol dan alergi penisilin. Apa antibiotik yang diberikan untuk menangani demam tifoidnya? Cefixin Belum, yang berapa? Cotrimoxazole ya, betul ya? Jadi untuk tata laksana anak, betul, pertama itu harusnya dikasih chloramphenicol, ya kan? Dia nggak bisa nih, kalau nggak bisa dikasih chloramphenicol, sebenarnya bisa dikasih cotrimoxazole. Nanti baru kalau nggak bisa dikasih cotrimoxazole, kita kasih amoxicillin. Tata laksananya seperti ini. Kemudian kalau dewasa dikasihnya apa teman-teman?
Chloramphenicol quatremoxazole. Oke, atau kakak ya yang palingnya. Jawabnya azol. Nomor 27. Seorang pasien anak mengalami demam, telinga memerah, bengkak, dan sang anak terus menarik-narik telinganya. Pasien didiagnosa mengalami otitis media. Yuk, anak-anak dikasih apa otitis media? Jadi sebenarnya itu siklop. Oke, jadi gini. Dia Alergi penicillin. berarti apa? Sorry, aku belum baca selesai ya. Jadi alergi penisilin. Jadi besok gini, kalau aku dulu ya, ngapain gini, kalau mentok-mentok kalian tuh bingung. Ada kalanya tiba-tiba kemarin ada yang bilang, Kak, aku tiba-tiba tuh ngeblank. Aku nggak tahu itu penyakit apa, jadi aku nggak tahu jawabnya apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya pasiennya anak-anak atau bumil, ini kan paling sering keluar ya di UKAI. Tapi antibiotik yang paling aman untuk anak-anak atau ibu hamil, semua total kalau pasti cephalosporin. Kalau bukan cephalosporin apa? Macrolida, PSM. Inilah 3 antibiotik yang paling aman. Dan besok ketika UKAI itu tidak mungkin amoxicillin, B, amoxicillin, itu nggak mungkin. Kalian kalau melihat pasti nanti A itu golongan lain, B itu golongan lain. Jadi di situ kelihatan, oh yang golongan kan golongan antibiotik ya, dihafalkan. Jadi biar nyantol. Jadi ketika nanti mengerjakan soal, jadi step by stepnya gampang. Oke? Yang belum hafal, tolong dihafalkan mulai sekarang ya. Masih ada waktu 3 bulan ya. Next, nomor 28. Seorang pria Parubaya dibawa ke IGD rumah sakit. Pasien mengalami stroke iskemik akut 1,5 jam yang lalu. Apa obat yang harus segera diberikan kepada pasien tersebut? Alteplase. Karena golden hour-nya berapa? 3 jam. 3 sampai 4,5 jam. Oke, betul. 3 sampai 4 jam. Ya, jadi masih bisa diberi alteplase. Oke, next nomor 29. Seorang wanita usia 55 tahun menderita DM tipe 2 dan diresepkan obat canagliflozin. Canagliflozin bekerja dengan menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus ginjal. Golongan apakah ini? SGLT2 SGLT2 itu diperkhususkan untuk pasien apa teman-teman? Kalau dia dengan penyakit apa? Ginjal atau osteoporosis juga Kak, gagal jantung. Ya, gagal jantung, betul. WP, CK. Terus apa lagi tadi osteo ya? Osteo bisa memang. Ya. Terus DPP 4 itu disebut apa teman-teman? Yang paling minim ESO-nya minim ESO hipoglikemi ya. Jadi memang dia yang paling netral teman-teman. DPP 4 ini adalah suatu obat yang dimana dia itu efek samping menyebabkan hipoglikemia itu sangat rendah, tidak seperti obat DM yang lainnya ya, namun dia paling mahal ya, seperti SGLT2 ya, itu dia mahal. Oke, kalau biguanit contoh obatnya apa? Aku coba cek. Metformin. Sulfonil, Benslime ya, Niazolidinedion, dia tidak boleh untuk pasien apa? Osteoporosis atau CHF, tidak boleh untuk pasien CHF atau osteo ya. Obes juga. Ya, obes itu juga nggak boleh ya. Terus apa lagi ya?
Kalau Blinit, contoh obatnya apa? Oke, yang bilangnya klinik ya. Udah pada bisa. Oke, next. Nomor selanjutnya. Tanya PJK Seorang kita wanita dulu ya. penyakit jantung koroner, gagal jantung bisa ya, PJK. Oke. Wait. Kok hilang? Gagal jantung. Next, nomor 30. Gimana? DLT2 itu untuk iya, rekomendasi. Jadi kalau misalnya dia DM, terus komorbidnya punya sakit ginjal atau punya penyakit jantung ya, atau osteo, itu bisa dikasih SGLT2 ya. Terus ada lagi setelah SGLT2 ada lagi satunya apa teman-teman? Ada yang ingat? GLP1. Betul ya. Ini gimana sih kalau GLP1 ya, GLP1 ini juga aman untuk pasien ginjal dan pasien PKV yang kardiosklerotik. Tahu nggak penyakit kardiovaskular aterosklerotik itu juga aman ya. Oke, dulu seorang wanita 35 tahun diagnosa TB kategori 1. Selain pasien juga diberikan vitamin B6 sebagai terapi tambahan. Apa tujuan? Pemberian vitamin B6 untuk pasti vitamin ini disebut apa? Ya, piridoksin menyebabkan neuropati. Oke. Itu ya gampang ya. Oke, dia sih sebagai neuroprotektor atau yaitu supaya tidak menyebabkan efek samping dari isoniazidnya. Ya, meredakan efek samping dari isoniazidnya. Next, nomor 31. Seorang pasien dibawa ke UGD karena keracunan paracetamol. Apa antidotnya? N-acetylcysteine. Nomor 32, gampang lah ya. Seorang laki-laki usia 58 tahun dirawat di rumah sakit. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya infeksi methicillin resistant Staphylococcus aureus. Pasien diketahui hipersensitif terhadap penggunaan vancomycin. Oke, dokter meminta saran apoteker terkait alternatif terapinya untuk pasien. Antibiotik apa yang direkomendasikan untuk pasien tersebut? Linezolid. Oke, linezolid. Ya, kalau pasiennya MRSA sebenarnya harusnya dikasih obatnya vancomycin. Tapi ada juga tuh memang dia tidak bisa dikasih vancomycin ya, sudah dikasih sertraline yaitu linezolid. Kemudian ada juga vancomycin resistensi, ya kan? Pasti kemarin udah dijelasin ya sama mentor ya. Itu kan vancomycin ya udah dikasih linezolid. Kalau linezolid nggak bisa daptomycin. Ya. Nah, kalau nggak tigecycline. Ini juga sama. Tata laksananya gini. Daptomycin, tigecycline. Siklin. Oke. Next, 33. Seorang wanita mengalami demam, nyeri tumpul pada bagian pinggang, flank pain, mual dan muntah, menggigil dan sering buang air kecil. Dokter mendiagnosa pasien mengalami infeksi saluran kemih bagian atas atau pyelonefritis. Pasien telah diberikan ciprofloxacin namun tidak memberikan hasil terapi yang diinginkan. Apa antibiotik yang tepat untuk pasien tersebut? Cotrimoxazole. Asal.
Pielo ya, Pielo. Wait. Cotrimoxazole. Kalau se Pielo ya, Pielo. Kok cotrimoxazole? Kocip ya. Kocip. Kalau kocip itu si titis ya. Iya suka kalau kocip. Kalau ya. Kalau Pielo kebalikannya berarti betul ya, kocip, cipro. Iya betul, cotrimoxazole. Oke? Cotrimoxazole kalau Pielo. Cipro. Pielo nephritis. Oke. Next. Nomor 34. Seorang wanita didiagnosa hipertensi. Diberikan terapi penggunaan, pasien mengalami hiperkalemia dan diberikan terapi tambahan. Apa terapi tambahan yang tepat untuk pasien tersebut? Hiperkalemia dikasih apa? Spironolactone nggak bisa ya, HCT, karena spironolactone menyebabkan hiperkalemia juga ya. Efek sampingnya itu dia hiperkalemia. Kalau furosemid, efek sampingnya apa? Hipokalemia. Makanya kadang di rumah sakit tuh, kalau kalian lihat mungkin waktu PKPA, pasien tuh kayak dikasih double gitu loh. Jadinya apa, Mbak? Bu lagi, Jadi mereka Mbak, real, Mbak. ya. Jadi kalau misalnya cuma dikasih spironolactone menyebabkan hiperkalemia, jadi tambahin tuh furosemid biar gak hiper, karena dia kebalikannya dari spironolactone efek sampingnya ya. Jadi ini jawabannya karena nggak ada furosemid, maka bisa dikasih HCT, hidroklorotiazid ya. Next, nomor 35. Seorang pasien dengan riwayat gangguan kardiovaskular diberikan terapi antiplatelet dengan mekanisme kerja yang dipengaruhi oleh sitokrom P450 atau enzim CYP. Apa obat yang dimaksud? Pirin. Clopidogrel ya. Clopidogrel itu dia CYP, dia itu bekerja di CYP 2C19 seingatku. Terus dia itu nanti mengaktifkan dari metabolisme dari enzim CYP-nya lagi, kalau nggak salah gitu ya. Jadi memang yang mekanismenya mempengaruhi sitokrom P450 ini ada contoh obatnya clopidogrel, bukan aspirin ya teman-teman. Masalah oke, jawab clopidogrel. Next, nomor 36. Seorang wanita dibawa ke IGD karena mengalami stroke hemorrhaging. Oke, hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan intrakranial. Apa terapi yang diberikan? Manitol. Kalau ada kata-kata tekanan pasti jawabannya manitol. Oke, next, nomor 37. Seorang wanita didiagnosa menderita HAP atau hospital pneumonia dan diberikan amikasin. Apa efek samping mayor dari penggunaan obat tersebut? Toksisitas pada ginjal. Dia amikasin itu golongan apa sih? No, ya. Si amikasin ini masuk ke golongan aminoglikosid. Aminoglikosid ini pasti ngenaknya ke ginjal. Contoh lain amikasin apa lagi? Streptokokin menyebabkan toksisitas pada ginjal ya. Oke, next, nomor 38. Seorang pria usia 44 tahun didiagnosa terinfeksi Shigella. Pasien memiliki riwayat resistensi terhadap antibiotik golongan makrolida.
Apa antibiotik yang direkomendasikan untuk pasien tersebut? Kotrimoxazole. Betul, kotrimoxazole ya. Jadi kalau Shigella baik itu anak-anak sama dewasa sama saja ya. Anak dan dewasa itu sama saja. Anak dan dewasa. Second line-nya ciprofloxacin. Oke, sebentar aku buka pintu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Next, nomor selanjutnya 39. Seorang pasien stroke iskemik diberikan terapi heparin selama 7 hari. Parameter apa yang perlu dimonitoring? Heparin, apa yang dimonitoring? Oke, kalau INR itu apa? Antiplatelet. CPG, aspirin ya. Kalau PTT? Fondaparinux ya. Oke, udah pernah tahu lah ya. Kalium tuh apa? Yang dipatok kalium. Ini nalakton. Iya betul, spirono sama furosemid ya. Itu harus wajib. Hemoglobin anemia. Nah, iya apalagi ya. Oke, next nomor 40. Seorang pria 65 tahun menderita reumatoid artritis dan diresepkan methotrexate. Dokter juga meresepkan terapi tambahan untuk mengurangi toksisitas methotrexate. Obat apa yang dimaksud? Leukovorin. Untuk mengurangi toksisitas. Iya, leukovorin. Karena dia sudah toksik. Jadi gini, hati-hati. Kalau pertanyaannya ada dokter ngasih methotrexate nih, berarti dikombinasi sama apa? Jawabannya apa? Asam folat. Oke, maaf ya. Tapi kalau dia udah ada kata toksik, berarti bukan asam folat lagi. Lebih di atasnya asam folat itu leukovorin. Ya. Jadi kalau udah ada kata-kata dia toksik, methotrexate terus toksik, jawabannya pasti leukovorin. Tapi kalau kombinasi itu jawabannya asam folat. Oke? Ya, methotrexate kombinasi sama obat apa? Misalnya gitu ya. Dokter memberi methotrexate, kombinasinya sama apa? Nah, baru dikombinasi sama asam folat. Tapi kalau ada kata-kata si methotrexate ini untuk mengurangi toksiknya atau sudah terjadi toksik, maka apa antidotumnya? Leukovorin. Oke, jadi beda. Hati-hati. Ya. Next ya. Ini hati-hati vitamin B9 bukan B12 ya. Next nomor 41. Seorang wanita usia 45 tahun dibawa ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri. Tekanan darahnya 55/45 dengan detak jantung yang lemah 3-4 kali per menit. Sebelumnya pasien mengonsumsi bisoprolol dalam jumlah besar. Apa antidotum yang diberikan kepada pasien? Ya, karena dia dikasih bisoprolol, beta blocker. Antidotumnya apa? Luka. Oke, itu ya. Next, 42.
asidosis metabolik. Hasil pemeriksaan eksekusi menunjukkan satu. bahwa anak tersebut mengalami keracunan PEG-DEG pada sirup paracetamol. Apa antidotum yang tepat untuk pasien tersebut? PEG-DEG itu apa sih? Alkohol ya. Dia tuh termasuk ke apa sih obatnya? Ethylene glycol tuh loh. Enzim alkohol dia tuh masuk ke apa sih namanya? Suprolol ya. Iya, coprolol. Paracetamol. Fomepizin. Ya, jadi kalau ada pasien mabuk-mabukan gitu ya, ada Ini, soal Mbak, tukang mabuk, kemarin Mbak. keluar peonas gitu, langsung keluar Biasanya, banget. Mbak, Jadi tukang mabuk, Mbak. pasiennya itu dia karena mabuk-mabukan, jadi tidak sadarkan diri. Nah, dikasih fomepizol ya. Jadi kalau kamu ngapalinnya, orang yang sering mabuk-mabukan Sekarang suka banget nih. FOMO atau FOME. Apa pakai apa? DEG Episode. Oke, terima itu kasih ethylene ilmunya. glycol itu masuk ke alkohol ya. Oke, itu ya teman-teman. Wait. Gak apa-apa. Biar besok pagi Dia bisa boker. keracunan alkohol. Wait. Lancar sih sebenarnya. Next, nomor 43. Seorang wanita usia 55 tahun didiagnosis mengalami gagal jantung. Dokter meresepkan obat yang berfungsi untuk mencegah remodeling jantung. Oke. Ada kata-kata remodeling. Kaptopril. Oke. Gampang ya. Next, nomor 44. Seorang wanita di bawah Selesai ICD begini. setelah mengalami mual muntah, sakit perut, dan bau nafas seperti bawang putih. Setelah ditelusuri, ternyata pasien tersebut meminum air yang terkontaminasi arsenik. Apa antidotum yang tepat untuk pasien tersebut? sih tapi udah pertanyaannya suaranya kayak gimana? Ya, Emang apa? kapol ya, rame banget. atau sering disebut bal ya. Emang Soalnya ini Dia kan ngerekam suara dari luar. logam arsen Ya kan ya. bisa harusnya diatur biar nggak ngerekam sendiri. Kalau di Merkabau itu Berarti kita ngobrol beneran. denger, Ya. ya denger dikit. HG dan CU. logam arsen, logam CU itu apa? Ada yang tahu nggak? Logam CU itu apa? Tembaga. Turunan Merkuri apa tembaga? Tembaga. Logam CU itu tembaga. Kalau logam Ag tembaga ya. Ini merkuri. yang muda Ini arsen. Mbak Restu namanya. Yang mana yang muda yang mana? Yang Yang tadi ngajarin. Kalau ada itu yang buat apa? ngajarin. Mbak Restu. Logam apa? Yang mana? Ini Nah, Logam PB. Coba logam PB maksudnya apa? yang tua. Pelajaran itu nggak sih? Bakso. Ada kan? Apa? Ada kan? Dan kebalik ya. Sama. Oke. Next, nomor 45. Seorang wanita 45 tahun pasien HIV Ayo datang ke rumah gas sakit gas dengan gas keluhan gas diare gas gas gas. sembuh sudah 1 bulan. Mumpung deket nih kita nih. Jepang pasien sembuh lebih dari 1 bulan dan batal berdahak lebih dari 1 bulan. Didiagnosa HIV koinfeksi TB. Kapan? Terapi ARV mulai diberikan berdasarkan kondisi pasien. sampai 8 mati. Terapi obat itu setelah pemberian terapi obat. Oh, Yang apa yang D? yang Kalau CD4-nya lebih dari 50 berarti berapa minggu? 8. Kalau pagi sih kan Kalau nggak sih sama burita. CD4-nya kurang Iya. dari 50. 2 minggu. Tapi kan nggak terlalu sering juga. Oke. Durita. Next, nomor 46. Kayak tadi tuh gara-gara Seorang wanita kita berumur mau datang 34 tahun aja datang ke pas-pasan. sebuah Mungkin pesta dan makan hari udang pertama, dan terus ikan mau laut. kita Kemudian dilarikan ke rumah sakit ganti karena shift mengalami sama alergi parah. Ternyata pasien mengalami shock anafilaktik. Apa obat yang diberikan? Dikasih epinefrin, betul sekali ya. Kalau shock anafilaksis pasti dikasih epinefrin. Kalau sepsis dikasihnya apa? norepinefrin. Oke.
gitu ya. Next, nomor 47, seorang pasien didiagnosa menderita hipotiroid dan diberikan obat levotiroxin. Bagaimana mekanisme dari levotiroxin? Suplementasi sintesis ya, dia sebagai suplemen sintesis dari teh. Oke, nomor 48, seorang wanita mengeluhkan tidak bisa tidur selama berapa hari. Apoteker menyarankan obat insomnia yang termasuk dalam OA. Apakah yang dimaksud? Bidang Usul pinjam. Difenidramin. OA. Difenidramin. Kalau usul pinjam betul, tapi dia nggak masuk OA. Jadi dia obat insom, first line terapinya, ya kan? First line terapi insom. Tapi ini yang masuk ke OA, maka boleh dikasih difenidramin. Ya, dia sebagai obat apa sih? Histamin. Antihistamin. Ya. Next, efek sampingnya Hujan katanya di antihistamin sini, kan memang hujan di sini menyebabkan nggak bawa ya. dompet. Nomor Di sini 49, maksudnya? Gimana tuh? seorang wanita dengan HIV mengalami peningkatan SGOP dan SGPT setelah menggunakan nevirapin. Dokter merekomendasikan Ntar lagi absen penggantian nggak sih? terapi pada pasien tersebut. Oh, nggak ada. Apa terapi ARV yang tepat? Evavirens. Dikasih Dung Eva dung Virens. dung Itu dia dung. jadi apa sih bahasanya? Malah PL Substitusi ya. Oh, TLL. Jadi kayak apa TL nggak bawa kalau dompet. memang dia nggak bisa dikasih TDF, Ini di mana? Pfizer. kalau nggak bisa dikasih ACT Ini di masih mana? TDF. Emang kamu udah Kalau nggak ini ABC juga bisa atau ABC. Kalau pasiennya itu sendiri. nggak bisa Kok ini dikasih kopken dede ya? Ampus ya. Tapi aku kami sekarang food live zone. maka bisa Siti kita kasih mana M3 live zone? stabil. Begitupun sebaliknya. Sama dengan evavirens. Kalau pasiennya nggak bisa dikasih evavirens, maka kita kasih Terus nevirapin. kakaknya cepet banget gak bisa nyatet. Kalau nggak bisa coba. nevirapin, kita Dita kasih biasa. Oh, evavirens. Kak, ABC itu kapan? Biasanya untuk anak-anak atau yang memang tidak bisa dikasih TDF dan ACT, maka boleh dikasih ABC. Ya, itu ya. Tinggal di bolak-balik aja. Oke, nomor 50. Seorang pasien didiagnosa menderita TBRO. Salah satu obat yang diberikan adalah rifampicin. Setelah penggalian informasi, pasien diketahui rutin mengonsumsi clopidogrel. Apoteker yang bertugas menyampaikan bahwa kedua obat tersebut memiliki interaksi. Nah, Pada tahap apakah interaksi kayak resep yang ada interaksi terjadi? obatnya. Oh, Malah apa kita sih? nyuruh-suruh Ya, nyarinya. ya enggak Jadi sih. kalau Tahu nyarinya yang kayak gitu atau gimana sih Prodrug sebenarnya? ya, Yang ada resepnya. Pokok ada resep kemudian gitu. nanti akan Nggak tahu. mengaktifkan hati untuk mengaktifkan enzim CYP. Tapi lagi. Sedangkan rifampicin ini kan menginduksi enzim CYP kan. Nah, nanti akan meningkat nih metabolisme dari clopidogrelnya teman-teman. Nanti setelah itu metabolisme aktif sehingga terjadi peningkatan clopidogrel. Oke. Next. Nomor 51. Masih lanjut. Anjay. Oke. Kan kedengeran ya? Biarin lah bodo amat. Satu ya Allah. Pantesan dia buru-buru. Seorang wanita di bawah IGD setelah tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa akibat meminum racun serangga. Apa antidotum yang diberikan untuk Naloxone. pasien tersebut? Atropin. Betul ya. Jadi dikasihnya atropin. Wait. Oke teman-teman, kenapa nggak bisa ya? Wait, kok bisa? Dikasih atropin. Kalau glukagon itu tadi antidotum kalau keracunan obat apa teman-teman? Beta-blocker. Kalau naloxon, Opioid. Di sini hujan opioid atau enggak? morfin Enggak. ya biasanya terkenalnya. Kalau metilen blue Kamu udah pulang tak abis ini beli. atau makanan, Bilangnya apa? Pareng.
Habis ini selesai. ya. Senin Kalian 30 contohnya selesai. sarde, gitu ya. Flumazenil Benzodiazepin. apa? Benzodiazepin. BCT ya, benzodiazepin. Oke, fomepizol itu alkohol. Jangan kebalik antara flumazenil sama fomepizol. Sama-sama F tapi beda ya. Oke, next nomor 52. Seorang ayah membawa anaknya ke IGD setelah mengalami diare, nyeri dan perut serta feses disertai darah. Hasil kultur menunjukkan adanya infeksi bakteri Clostridium difficile. Pasien telah diberikan metronidazole namun pasien tidak menunjukkan perbaikan, sehingga antibiotik apa yang tepat untuk pasien tersebut? Vancomycin. Vancomycin. Bentar, aku mau tambah catatan. Wait ya, malah ini wait. Nah, jadi kalau diare tadi kan udah aku jelasin ya di slide yang atas ya. Memang kalau untuk Clostridium ada pasien atau dewasa dikasihnya pasti metronidazole. Nah, kalau metronidazole ini nggak bisa atau nggak sembuh-sembuh atau ada kata-kata dia alergi lah katanya ya, berarti dikasih vancomycin ya. Kalau E. coli coba masih inget nggak? Kalau anak-anak tadi apa? Kalau E. coli masih inget nggak? Atau Nggak tahu. Sumpah antibiotik kalau dewasa Banyak banget ya. banyak banget. Aku kayak Ada generasi-generasi. histolik kita sama ya, metronidazole juga. Ada kayak campuran-campuran Next, sama nomor apanya. 53. Seorang ibu hamil mengeluh jerawat dengan nodul pada wajahnya. Pasien tersebut kepala tuh ya? meminta ke kafe. rekomendasi Enggak jelas. terkait Aku mikir tuh mau belajar kan, mau belajar. rekomendasinya. Terus kayak gabut, balik lagi. Peroksida. Iya, gampang banget. Ini gak usah ikut sekalian ngomong. Enggak ada, mas, males gitu. Iya, dia Nomor kayaknya nggak 54. belajarnya emang. Seorang pasien wanita Nggak usia ngerti. 68 tahun Kayaknya iya deh, sendiri diagnosis deh. POA Kalau aku nggak bisa. dan diberikan terapi suplemen oleh dokter. Terapi suplemen apa yang harus Ya, bisa diberikan sih. kepada pasien? Tapi banyak godaan. Glukosamin dong ya. Oke. Glukosamin dan kontrol Siapa? Tapi dia nggak bawa dong. ya. Mau deh. Kalau yang sebagai Iya, udah nggak di sini jam 9. Ya udah tunggu jam 9 kayaknya juga belum. pengganti cairan Oke. sinovial, Asam hyaluronat. asam hyaluronat. Ganti cairan sinovial atau suplementasi sinovial. Absen dah. Enggak. Emang aku buat absen. Itu dikasih tadi asam hyaluronat. Wait. Kok nggak bisa dihapus? Oke, nomor 55. Berdiktif, pasien tersebut memiliki riwayat serangan jantung koroner 1 tahun yang lalu. Berapakah target LDL pada pasien tersebut? Kurang dari 70. Yang terbaru kemarin kurang dari 55 ya. Yang terbaru itu kurang dari 55 kalau dia punya penyakit jantung ya teman-teman. Oke, kalian dijelasin dulu. Halo? Ya, Sherin kedengeran nggak? Iya. Ini teteh. Teman-teman boleh ganti nama sama kelas underscore nama ya. Karena link untuk menghindari linknya bocor, jadi yang namanya masih pakai samaran, yang titik, yang A doang, yang B doang.
boleh ganti karena nanti kita akan pantau, minta bantuan untuk wali kelas untuk mantau kalian. Boleh ganti kelas underscore nama. Boleh ganti dulu ya. Nanti Ganti dulu ya. saya kasih waktu 5 menit untuk ganti teman-teman. Oke, silakan diganti teman-teman. Ini kemarin bocor ya. Masih ya yang udah belajar. Kalau mau on cam boleh ya. Ayo ganti dulu. Nama kelas sama Oke, nanti aku bentar ya teh, aku minum bentar. Oke, diganti ya teman-teman. Sebentar, sebentar aja. Ada yang bingung cara ganti nama? Klik ini, gue tau kasih tahu ya. Klik diri kalian sendiri, ganti nama. Udah, gitu caranya. Ganti nama sama kelas. Ayo diganti yuk. Pada belum ganti. langsung berkurang jumlahnya kan 15 orang berkurang. Ini karena temennya nggak amanah, udah saya bilang dari tadi ya. Kan kasihan yang udah bayar. Langsung berkurang 15. Ada aja. Ada di sebelah Yang belum ganti nama aku 1 menit lagi kelas underscore nama. Nanti tolong jadiin aku admin ya, biar aku kick kalau misalkan namanya tidak sesuai, tidak ada kelasnya. Co-host atau host? Ya co-host. Nah, kamu host ya. Udah. Yang anak 4. Kak, murah. Tadi malah nyampe 900 kayaknya ya, nggak tahu ya. Tahu sekelir apa nggak? Cuma sekilas gitu. Awal-awal tapi. Ya nggak apa-apa. Iya bener sih. Ya nggak apa-apa penyusul. Oke. Oke deh, lanjut ya. Boleh lanjut teh? Boleh karena kita mentor udah nyiapin ya banyak materi, terus udah nyiapin waktu, kalian Sampai juga udah rapat. banyak gitu. Sampai rapat kita aja saling sampai jam 12. saling percaya. Maaf ya, oke lanjut lagi belajarnya, semangat. Oke, terima kasih Teteh. Next. Jadi ada target terbaru ya kemarin. Jadi kalau
untuk target kelompok resikonya tuh banyak ya. Ada yang very high. Ini untuk pasien yang PJK ya, penyakit jantung koroner atau penyakit kardiovaskular. Kebalik PKV ya harusnya. Penyakit kardiovaskular aterosklerotik atau yang lainnya lah ya. Intinya dia punya di 55 teman-teman. Kalau high itu sama sebenarnya ya, cuman bedanya apa? Kalau dia sudah mencapai 1 tahun, kecuali kalau pasien baru ya. Kalau pasien baru memang kurang dari 70. Tapi kalau sudah pasien lama, apalagi sudah 1 tahun, berarti dia harus kurang dari 55 targetnya. Nah, bedanya di sini banget kelihatan moderate sama yang lower. Resiko yang moderate ini dia kurang dari 130. Kapan Kak dikatakan dia itu moderate? Non PJK. Contohnya apa? Contohnya pasien diabetes itu boleh ya. Pasien diabetes itu masuknya ke moderate. Dan keluar sendiri ya. Tadi yang berapa ya? Oh ini yang lain. Jadi aku ulangi, ada very high sama high itu dia untuk penyakit PJK. Yang nggak moderate ini untuk pasien dikatakan moderate untuk pasien DM yang usianya lebih dari 40 tahun ya, atau non PJK, pasien non PJK. Kemudian yang lower itu untuk yang non PJK dan penyakit kardiovaskuler, non penyakit kardiovaskuler. Nah, kamu berarti nanti nikah ya sama orang Batak gitu? ya. Kalau yang kurang dari Dibilangnya sih kalau bisa gitu. Kalau bisa, Kalau bisa ya yang DM udah. usia lebih dari 70 berarti kayak atau tapi non tetap PJK ya, cewekmu dia harus ngikut kurang Batak dari gitu. 100, Iya, apalagi yang tidak punya Pasti. penyakit apapun, tapi dia itu kayak wajib deh. Itu maka kan. targetnya Ntar ada target kayak LDL-nya adatnya harus gitu. kurang dari 100. Yang ini ya Ntar- ujungnya merah itu kan? Bukan, Ya bukan. teman-teman ya Batak. Bapak Aku nggak karena ngerti ya, pokoknya jujur aku Batak KW. Oke, kita lanjut ya. Sumpah nggak ngerti sama sekali tentang Batak. Seorang Pokoknya pasien di yang bawah pasti umur. nanti bakal disuruh beli marga, beli boru. Boleh. Marga. Iya. Beli marga. Kan kalau kan marganya kan sinurat. Heeh. Nanti ya Yang mana? Terima kasih Kak. kayak calonku harus Tapi beli dapat filenya kok. boru dulu Ini dapat biar filenya. jadi kayak orang Kita Batak kirim. gitu. Guru. Ya, marga itu buat Gimana? nama belakangku, kayak nama keluarga buat kalau cowok. Kalau boru itu sebutan buat nama keluarga yang kalau cewek, orang cewek. Sama aja sebenarnya sih. Dan seterusnya Misalkan gitu ya Kak. misalkan kalau orang kan nanya kan margamu apa gitu, misalkan sinurat. Terus kalau misalkan nanya ke cewek bisa bukan marga, borumu apa gitu. Misal gini, pasiennya itu Terus ada menderita sinamhotnya. hipertensi Fuck, pas kalau ke barang Terus Batak. ada Sinamhot pertanyaan, misal gini ya, aku contoh kalau nanya kayak ya. orang Jadi Dayak ada seorang tuh kayak pasien bayar dia sakit, kayak ternyata dia punya deal-dealan riwayat sama DM. keluarga besarnya gitu loh. Bayar Nah, berapa? kalau dia hanya sebatas Itu ya hanya tergantung dia keluarga besarnya. tidak Ngeri kan? Biasanya kalau makin ngeri. nanti Biasanya dia masuk yang low. makin tinggi pendidikannya atau sama kayak Ya. apa pekerjaannya makin Masuk yang low. bagus Berarti banget. harus nilai Ya sinamotnya target makin LDL-nya enggak ngotak. itu harus Makin kurang dari 160. bahkan katanya tuh kalau Kalau yang di atas 160 orang Batak kedokteran tuh sinamotnya bisa sampai 200 sampai sampai setengah. ya itu target. Itu sinamot targetnya doang. itu berapa? Kadang pertanyaannya Itu kan belum target sama itu misalkan dia berapa nikah. LDL-nya. Nikahnya juga kan kayak ada Targetnya nikah kurang dari adat. 160.
terus Terus di ya sini untuk ini bisa keluarnya ya. seorang pasien usianya 70 tahun Aku punya nggak mau juga penyakit sebenarnya kayak gitu, terlalu ribet dan kardiovaskuler Lo aterosklerotik. kakakmu kemarin pasti Maka gitu kan? target Enggak. LDL-nya Iya kan? berapa? enggak Jawabannya yang kemarin enggak deh 55. aku nggak tahu ya Ada lagi istrinya pertanyaan. beli Seorang pasien baru atau enggak ya aku pria lupa. usia 50 tahun Pasti belum diadatin, ternyata belum nikah sedang ada gitu. mengonsumsi obat Oh metformin. iya, Itu sering nikah. dilakukan. Oh iya, ada nikah Nikah adat. dia. Berarti kan dia Biasanya DM ya. nikah adatnya Nah, obat dia target LDL-nya berapa? Target LDL-nya harus kurang dari 100. Misal lagi dia kalau 1 tahun kan sudah lama ya. Kalau sudah lama dia pasti dia target LDL-nya pasti yang kurang dari 55. Tapi kalau masih kisaran baru saja mengalami penyakit jantung koroner atau penyakit gagal jantung ya, intinya tentang jantung, baru saja 2 bulan lalu atau 1 bulan lalu mengalami gagal jantung, maka kurang dari 70. Oke, target LDL-nya. Karena yang kita lihat kalau penyakit hiperlipid itu nilai LDL. LDL itu lemak jahat. Yang sebagai apa ya? Primadona apa sih bahasanya? Pokoknya kalau pasien naik bisa LDL di seri. Ya. Triglycerid harus kurang dari berapa teman-teman? 200. Oke. 200 sudah tinggi tuh. Kalau 200 dia udah stabil itu. Ya. Kalau lebih dari 400 atau 500 pasti dikasih apa? Hidrat. Oke. Itu ya. Tadi yang target LDL sudah paham? Kenapa kita milihnya yang 55 ya kak? Kenapa kita ngambil quick full kan Jessica juga? Karena dia sudah 1 tahun, sudah apa ya? Sudah lama mengidap penyakit jantungnya. Kecuali kalau dia masih 1 bulan, 2 bulan, itu kan masih baru ya. Boleh kurang dari 70. Kalau sudah 1 tahun sudah Oke. Mau tanya lagi, Ya, gimana? dikategorikan lama sama sebentar itu berapa bulan mbak? 1 tahun Untuk atau 5 bulan? 1 tahun lebih sih biasanya. Kalau udah 1 tahun lebih, intinya udah 1 tahun, biasanya dia udah lama. Kalau di soal tuh biasanya baru saja kemarin masuk rumah sakit mengalami jantung koroner gitu, penyakit jantung, CHF atau gagal jantung, itu berarti kita pakai yang kurang dari 70. Itu sih latihan soal yang dari tryout ya. Jauh ini seperti itu. Oke? Iya. Oke, sama-sama. 56. Seorang pasien dibawa ke rumah sakit setelah mengalami keracunan amida. Ya, Zepa. Ya, betul. Jawabannya dia Zepa. Oke, gampang ya. 57. Seorang wanita datang ke apotek dengan keluhan mata merah akibat terkena debu. Apa obat yang direkomendasikan oleh apotek? Tetra hidrozolin. Oke, Primordial itu obat apa? Oke, itu glaucoma ya. Next, nomor ini juga ya glaucoma. Kalau antihistamin untuk mata ya antibiotik ya. Oke, next nomor 58. Seorang pasien dengan riwayat stroke diberikan terapi warfarin dan clopidogrel. Apoteker yang bertugas menemukan adanya potensi ROTD. Oke. Akibat interaksi antara kedua obat tersebut, ROTD apakah yang dimaksud? Peningkatan resiko pendarahan. Betul ya.
Jadi memang kalau warfarin itu kan antikoagulan. Kalau dikombinasi warfarin itu jika dikombinasi dengan yang namanya clopidogrel, itu pasti sering sekali menyebabkan pendarahan. Pendarahan di mana, teman-teman? lambung kanan. Oke, bisa di KI, bisa di mana? Jadi jantung ya. Jadi memang pendarahannya memang bisa beresiko besar ya. Hati-hati ya. Oke. Next, nomor selanjutnya. Kak, bentar mau tanya. Iya, gimana? Tadi ada soal seperti itu di TO internal kampus. Nah, itu untuk penanggulannya bagaimana ya, Kak? Kalau jika terjadi pendarahan, apakah di stop dulu atau diganti obat? Harus di stop. Kemudian biasanya dikasih salah satu saja. Di stop dulu ya. Ada yang tanya juga ROTD itu apa? Ini ada yang WA aku sampai WA. ROTD itu reaksi obat yang tidak dikehendaki ya. Oke. Mungkin ini ya. Oke, nggak apa-apa. Misal malu tanya di chat, nggak apa-apa, tanyanya by chat ya. Reaksi obat yang tidak dikehendaki. Mungkinkah Kak itu minumnya nggak diselang gitu? Nggak boleh. Itu yang satu pagi, yang satu malam. Nggak boleh, tetap nggak boleh ya. Oke. Next lanjut ya, nomor 59. Kita kejar waktu karena sudah berangkat. Next, nomor 59. Pasien laki-laki berumur 45 tahun didiagnosa menderita dislipidemia. Kadar trigliserid 189. Catat ya. Kadar kolesterol 250, HDL-nya 30. HDL nggak usah dipermasalahkan lah kalau HDL ya. LDL-nya 140. Dokter berkonsultasi, jangan apoteker, apa yang direkomendasikan. Fibra statin. Statin. Jadi ini pertama kita harus lihat dulu nilai LDL dulu. Oh, LDL-nya masih tinggi nih. Berarti kita kasih simvastatin. Mau jadi gini, ada opsi berapa? Kalau LDL-nya tinggi, TG-nya tinggi. Harusnya gimana ya gini? LDL-nya tinggi, TG-nya tinggi, maka obatnya simvastatin atau statin lah ya. Kalau LDL-nya normal, TG-nya tinggi, dikasih apa teman-teman? Oke. Mau dia apalagi gini, ada lagi opsi ketiga, LDL-nya dia tinggi, TG-nya rendah, ya sudah, kasih saja statin. Ya. Hati-hati, golongan BAS. Jadi kan second line-nya kan first line-nya statin, second line-nya itu BAS atau ezetimibe, betul ya? Tapi hati-hati, BAS ini bisa menyebabkan trigliseridnya tinggi. Jadi kalau memang LDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi, terus ada kata-kata pasien itu tidak bisa atau intoleransi statin, maka dikasih ezetimibe second line-nya. Oke. Apabila LDL-nya meningkat, trigliseridnya meningkat, dan pasien intoleransi statin, maka second line atau pilihan kedua adalah ezetimibe. Kalau di soal LDL-nya tinggi, trigliseridnya rendah, dan pasien itu tidak bisa diberi statin, maka second line-nya boleh BAS. Ya. BAS itu contohnya apa? Kolesvelam, kolestipol, koles. BAS boleh nggak buat ibu hamil?
Boleh. Yang boleh buat ibu hamil itu BAS dan omega Omega 3. Omega 3. ya, omega 3 ya. Oke, gitu ya. Ya. Nomor 60. Seorang Kakak, mohon maaf Kak, izin bertanya. ya gimana? Kan tadi kakak jelasin LDL yang normal sama TG yang tinggi kan menggunakan fibrat ya Kak ya? Betul. LDL normal. Ya LDL normal, triglyceridnya tinggi kan gunain fibrat ya? Halo. Malah hilang. Menggunakan Iya. Dicat apa gimana? Halo? jelas nggak Kak suaranya? Hilang. Ya udah dicat ya Kak. Iya, dicat ya. Oke. Nomor 60 ya, lanjut ya. Yang mau tanya dicat Dede. Oke. Kasihan yang ini udah pada demo. Lanjut Kak. Lanjut ya, nomor 60. Seorang datang ke dokter dengan keluhan demam, sakit kepala dan terdapat pembengkakan pada bagian kaki. Bengkak pada bagian kaki. Oke. Dokter mendiagnosa bahwa pasien terinfeksi nematoda yang dikeluarkan oleh nyamuk Sulesquenque fasatus yang membawa larva Wucheri bankrofti. Ini keluar ukai tahun ini ya, tahun kemarin ya. Apa tahun ini ya? Periode kemarin ini. Kemarin. ya. Di edirkan wajib. Di etil ya. Oke, Ya. di etil ya. Ini kan kaki gajah ya. Iya, kaki gajah. Nih ya. Variasis. Kaki gajah atau penyebab atau asal usul dari kaki gajah itu mereka ya, atau sering disebut penyakit filariasis. Filariasis. Oke. Nomor 61. Pasien usia 33 tahun mengalami infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Pasien mengatakan sedang hamil 6 minggu. Antibiotik apa yang dapat diberikan? Azin Kak. Betul. Azithromycin. Ya. Azithromycin itu boleh untuk ibu hamil. Kalau doksi boleh nggak? Doksi nggak boleh. Doksi tidak boleh untuk ibu hamil. Tidak boleh untuk ibu. Nomor 62. Seorang wanita berumur 34 tahun datang ke sebuah pesta dan makan olahan udang. Pasien anafilaktik. Ada apa dah? Epinefrin. Oke. Next. Selanjutnya nomor 63. Seorang pasien 55 tahun datang ke dokter untuk keluhan penurunan tinggi badan Monggo Pak. lebih dari 2,5 cm. Oh, penurunan tinggi badan. Oke, hasil pemeriksaan menunjukkan nilai T-score-nya negatif 3,5. Apa preventifnya? Alendronat. Kenapa? Osteoporosis. Ya, osteoporosis. Iya Bapak, selamat sore Pak. T-score-nya Gantian. Bertiga. negatif Bertiga aja, Bapak. 2,5, maka dia osteo. Dari ya. Maka Jam setengah 3 tadi. golongan monat, contohnya alendronat, isendronat ya, dronat lah ya. Kemudian kalau T-score Monggo Pak. Amit ya Pak. Dari UNED Bapak. Oh, aslinya Bekasi. Iya. negatif 1 dulu deh. Berarti Temennya dia nih Jember apa? asli juga. Iya. Semboro. Obatnya vitamin Iya sama kalsium. S, kalsium. Kosnya iya di sini juga. Kalau kosnya. Sama olahraga ya, olahraga. bukan Kalau kos. T-score-nya dia dia betul, Pak. negatif Lagi 1 ya, sampai udah semester 1, akhir. lebih dari 1, Bapaknya asli sini Pak. dapat normal. Oh Bondowoso. Jauh ya lumayan enggak. Oh kalau rumah di sini Tegal Besar. Saya juga Tegal Besar, Pak. Rumahnya. Ya, Saya aslinya Semboro, tapi di sini juga ada rumah. Iya. nomor Istana Tegal Besar. Iya.
Oh di villa, oh ya. Dekat, ya kan? Deketnya, iya deket lah. Oh, Masih lurus lagi atau jangan sebelum? dibunyikan. Bisukan. Itu deketnya Royal. Ya gimana ya bilangnya? Royal Oke. sebelumnya nggak sih sebelum Mbak? Sebelum. Next nomor 6. Seorang wanita yang 20 tahun mengalami anemia mikrositik diberikan FE saat pemberian maka apa yang disampaikan oleh apoteker terkait efek sampingnya. Yuk, gampang. Atau bisa faces-nya berwarna hitam, bisa mual muntah juga bisa ya, kram. Next, nomor 65. Seorang pasien dengan BPH datang ke dokter dengan keluhan urin yang berwarna kecoklatan. Enggak ada orang. Ini hematuriga, samping dari penggunaan obat BPH. Obat apa yang dimaksud? BPH, Ada yang tahu? Badan Pengurus Harian. Sildenafil. Apa BPH? Sildenafil. Batuk panas. Jadi urinnya itu kadang bisa coklat, Apa bahkan BPH? bisa merah. Kalau merah itu berarti masih fresh ya. Nah nanti kalau ibaratnya darah yang tahu darah kalau ngedap nggak warnanya apa? Warnanya coklat kan? Iya. Nah itu Prostat. kalau di urin juga sama. Kalau udah lama di dalam tubuh, jadi urinnya warna coklat tuh. Itu disebut penyakit hematuria. Ya, yaitu efek samping Kan dari Badan Very prostatic heat. Ya, sildenafil ini punya efek samping Benign lainnya. Apa prostatic kira-kira? hyperplasia. Disfungsi ereksi. Oke, next nomor 66. Seorang pria datang Jadi ke apotek Jadi dia meminta saran OTW. obat untuk mencegah OTW mana malaria sini? karena akan pergi ke daerah yang Aku dekat. dengar sini Apotek dulu. dulu Untuk sini gini. istrinya bersama Terus istrinya dia bilang, sedang hamil Ih, selama aku gak bawa helm apakah yang sansil. dapat dibilang untuk istri Oke, pria OTW tersebut? Prokuin. Cara penggunaannya gimana? Ada yang tahu? Sampai 2 minggu sebelum berangkat selama di sana dan 4 minggu setelah itu. Oke, canggih banget dah. Selama di sana dan 4 minggu setelah jam 11 ini. 100 soal berarti biar pas 200 totalnya sama kayak TO. 67. Seorang Teo kan 200 juga kan? UGD setelah mengalami keracunan metanol. Antidotnya metanol apa? Etanol. Ya lah ya. Metanol, etanol. Oke, next. Pasien dengan gagal ginjal apa kronis Antidotum. melakukan pemeriksaan rutin Antidotumnya apa? oleh nilai kalium Metanol, seharusnya etanol. 7,8. Iya Pak. Iya, monggo Bisa. Pak. Dokter Bisa, mendiagnosa Oh, pasien iya, berkali ini. Apa obat yang diberikan? Kalsium bikarbonat. Ya, sebentar. Benar, kalsium. Jadi gini, jadi kalau hiperfosfat ada istilah hiperfosfat, indikasinya apa? Kalsium karbonat. Karbonat. Oh, nggak bisa nulis. Fosfatemia biasanya tangkapin dia dikasih kalsium karbonat. Kalau dia hiperkalemia kita kasih kalsium wait glukonat. Kalau dia apa lagi ya, proteinuria ini masalah ginjal. Belum selesai kabar-kabar ini. Proteinuria Belum selesai. kalau pasien hipertensi, Atasnya. proteinuria Yang ACI Atau ACIMD. Bilang ini. yang Bilang ngomong apa? ya Allah enggak kalau acidosis metabolik Ini. ngomong. oke
Dari tadi ya. Berbusa ini kayaknya. Oke ya. Next, nomor 69. 69. Seorang wanita dibawa ke rumah sakit dengan keluhan lemas, 31 pusing, dan soal lagi. pucat. Dokter mendiagnosis pasien menderita anemia normositik dengan nilai HB 9, serum ferritinnya 180. Apa rekomendasi terapi yang tepat untuk mengatasi anemia pada pasien tersebut? Dari propoitin. Bukan suara. Wait, dia mikrositik yang Gaji berapa ya? menderita normositik, ferritinnya 180. Kayak HB-nya berapa? HB-nya 9 ya? C. Erythropoietin normositik. Erythropoietin, ya betul ya, erythropoietin. Oke. Kalau yang zat besi disebut apa? Anemia apa? Mikrositik. Mikrositik. Kalau yang B12 makromegaloblastik. Oke, kemudian kalau HB-nya kurang dari 7 Transfusi darah. atau RBC ya, transfusi RBC. Ini transfusi darah. Kak, izin bertanya kak. Ya, gimana? Kalau dia serum ferritininnya Wait. kurang dari Aku 220 kayaknya ya, bukan zat makanya besi ya? ini ya. Dia kurang dari sekarang 220 kurang dari 200 teman-teman. Makanya aku agak kayak agak nggak percaya gitu loh. Kalau kurang dari 200 ya, aku benerin ya. Terima kasih ya yang sudah mengingatkan. Kalau kurang dari 200 itu harus dikasih ferritin dulu atau FE ya, secara intravena. Berarti jawabannya ya oke. Ya, oke lah, dia normositik. Ada kata-kata normositik. Pasti dikasih EPO. Tapi di sini ada ferritinnya teman-teman. Kalau FE-nya kurang dari 200, ingat-ingat ya. Apabila ferritinnya kurang dari 200, maka boleh dikasih zat besi dulu secara intravena. Oke? Diterapi dulu pakai zat besi. Nanti kalau emang sekiranya dia tidak ada perubahan, baru dikasih EPO. Tapi ada lagi, kalau tidak ada ini, baru pasti jawabannya EPO. Apalagi kalau pasiennya punya penyakit ginjal, ada kata-kata jelas ginjal, berarti dikasih EPO. Ya, sampai sini jadi dipahami teman-teman? Paham. Oke, gitu ya. Next, nomor 70. Seorang wanita hamil mengeluhkan mual dan muntah yang persisten meskipun telah mengonsumsi piridoxin. Apa alternatif terapi yang lain? Ondansetron. Ondan ya. Jadi kalau dia ibu hamil terus dia udah dikasih B6 nggak sembuh-sembuh, berarti kita kasih ondansetron atau doxilamin. Tapi di sini nggak ada doxilamin ya, karena nggak ada doxilamin berarti jawabannya ondansetron. Oke, dia tidak bisa diberi piridoxin wanita. Next, nomor selanjutnya 71. Seorang wanita didiagnosa menderita epilepsi absans dan diberikan terapi phenytoin untuk mencegah efek samping hiperhomocysteinemia. Pada penggunaan jangka panjang phenytoin, dokter juga meresepkan terapi tambahan. Apa terapi yang dimaksud? Phenytoin pasti dikombinasi dengan asam folat ya. Jadi memang ada penelitian kalau phenytoin itu bisa menurunkan, ada jurnal tuh yang mengatakan kalau phenytoin itu bisa menurunkan vitamin B9 dan B12. Besok kalau nggak ada jawaban B9, jadi jawabannya B12 ya. Oke, jadi makanya ya
memang Ventolin ini kalau diberikan kepada pasien pasti akan selalu dikombinasi dengan vitamin B9 dan B12. Oke, next nomor 72. Dong nomor 70 itu ada perbaikan tau. Perbedaan apa? Kalau di modul di halaman 176 untuk first line memang piridoksin, baru doxilamin. Untuk second line-nya dihidrinat sama difenhidramin kak. Kan ada tuh dimenhidrinat. Oh iya, regimen itu nih ya. Ya, kalau di hasilan baru metoprololamin sama ondansetron jika wanita hamil. Gimana? Iya, di sini hamil kak di modul di halaman 176 untuk first line-nya itu piridoksin. Terus itu doxilamin kan? Iya, Untuk betul. second line kan? Untuk second line-nya dia dimenhidrinat atau difenhidramin. Untuk three line-nya metoclopramid atau ondansetron jika persisten. Itu kan ini di option masih dia masih Persisten. Dia persisten teman-teman. kan periodoksin kak, berarti kan kita nggak ke second line kak, atau memang Enggak. harus langsung ke ondansetron? Langsung ondan. Langsung ondan. Ya. Jadi kalau ada pilihannya metoclopramid atau ondansetron, dipilihnya apa dong? Ondan dulu. Oke. Ondan dulu ya. Tata laksananya. Yang di modul tulisannya apa ya? Aku belum buka modul. Metoclopramid atau ondansetron kak, metoknya dulu baru ondan. Ondan dulu ya teman-teman. Kalau secara ini ondan sih. Kemarin juga udah dirapatkan ondan sih. Ondan kok bener? Karena dia persisten. Kalau nggak ada kata-kata persistennya baru doxilamin bisa, dimen bisa, dipen bisa, gitu. Ya. Berarti yang di modul ini yang ondan dulu ya kak berarti? Ondan dulu, ya. Ondan dulu. Terima kasih kak. Oke. Next, nomor 72. Seorang wanita tidak sadarkan diri setelah mengalami kekurangan hepat. Yuk, antidotum hepatit Vitamin K, Hah? Vitamin Protamin. ya, protamin. Besok gini, kalau kalian mau ngapalin antidotum, kalian punya teman satu ya, terus ke depan tanya tuh semuanya, saling tanya ya, balik-balik, bolak-balik ya. Jadi nanti si A tanya ke B, si B tanya si A. Oke, itu cara ngapalin antidotum biar cepet hafal. Ini harus hafal 100 soal. lumayan. Bisa 100 3 soal, sampai 5 soal Dan keluar. itu dijelaskan. Ya, dikit-dikit. Kan lumayan 3 sampai 5 Enggak. soal. Akan menang Rae Itu dapat untuk poin berapa itu? Ini menurutku udah berbusa deh, Oke, Mbak. next ya. Nomor selanjutnya 73. Seorang pasien wanita usia 61 tahun datang ke dokter dan keluhan nyeri pada kaki. Hasil menunjukkan aja. dia asam urat, nilainya 9. Ketemuan di sana. Setelah penggalian informasi diketahui bahwa pasien memiliki riwayat hipertensi, hiperlipid, dan diabetes. Pasien rutin mengonsumsi captopril, bisoprol, metformin, dan oke banyak banget ya. Obat apa yang menyebabkan keluhan pasien? Besok aja. Furosemid. Betul. Besok aja. Jadi furosemid memiliki efek samping bisa menyebabkan meningkatnya nilai asam urat ya, atau hiperurisemia. Kemudian menyebabkan sering berkemih ya, sering kencing. Boleh nggak furosemid tidur? Nggak boleh. Harus pagi ya. Disfungsi ereksi juga. Hiperglikemik juga nggak? Iyalah. Ya, dia juga menyebabkan hiperglikemia. Oke, next nomor 74. Ini kok nggak bisa gerak sebentar. Seorang pasien didiagnosis menderita diabetes tipe 2 dan diberikan terapi metformin dan insulin glulisin. Namun ternyata stok insulin glulisinnya sedang kosong, sehingga dokter mempresepkan insulin jenis lain dengan mekanisme kerja serupa. Apa insulin yang dimaksud? Aspat. Oke, jawabannya aspat ya. Aspat ini termasuknya ke apa?
rapid acting ya. Glulisin itu juga rapid acting, makanya kita cari obat atau cari insulin yang satu golongan ya. Udah semua. Oke, betul. Next, nomor 75. Seorang pasien. Seorang pasien dibawa ke IGD setelah mengalami nafas pendek dan cepat, sakit kepala, lemas, nyeri, dan nafas berbau-buah. Hasil pemeriksaan pH darah menunjukkan nilai 6,35. Dokter mendiagnosa pasien mengalami asidosis metabolik laktat. Oke, ternyata dia asidosis. Maka obatnya apa? Natrium bikarbonat. Oke, next. 76. Seorang anak dibawa ke IGD setelah tidak sadarkan diri dengan keadaan mulut berbusa, mengalami kelainan pestisida. Apa? Atropin. Ya. 77. Seorang pasien baru saja menjalankan operasi patah tulang panggul. Pasien mengalami nyeri hebat skala 3. Skala 8. Sorry, dan telah diberikan morfin. Namun pasien tetap mengeluhkan sakit. Apa obat penggantinya? Fentanyl. Ya. Banget keluar di TikTok ya. Bingung memilih apa fentanyl dengan apa gitu ya. Oke, aku tanya dia sekarang. Kalau ringan itu skala berapa? 1 sampai 3. 0 sampai 3 ya katakan. Nah, terapinya apa? Paracetamol. Ibuprofen atau NSAID juga ya. Tempatnya dikasih apa? Tramadol. Kodein. Korolak juga bisa ya. Kalau tinggi atau berat 8 sampai 10 sampai 9. Oke, dikasih apa? Morfin. Oke, itu ya. Kombinasi sama NSAID boleh nggak? Boleh. Next, nomor 78. Seorang pasien dibawa ke IGD setelah mengalami nyeri hebat pada mata. Ya, Kak, boleh bertanya? boleh. Saya kemarin sempat baca untuk nilai nyeri ini dia ada 4, Kak. Ada 4, iya, ada ringan, sedang, tinggi, sama yang pasnya lagi Kak, yang rentang tinggi ini 7 sampai 8, terus yang satunya 9 sampai 10. Itu yang mana dipakai Kak? Gak apa-apa, sama aja. Obatnya sama kok. Bedanya biasanya memang morfin dulu. Morfin nggak bisa kombinasi sama NSAID. Tapi dari dulu kalau secara teori pun ini sih yang dipakai. Sama itu mungkin ini ya. Aku juga belum ini banget ya. Kalau yang 7 sampai berapa? 8 apa 9 gitu ya tadi. 7 sampai 8 Kak, terus 9 sampai 10. Ya, enggak deh, tetap pakai yang ini aja ya. Iya Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Sebenarnya memang ada yang bilang waktu dulu aku UKAI juga, enggak, ada yang morfin sama NSAID dulu, baru nanti ganti fentanyl. Tapi aku tetap percaya bahwa kalau memang dia nggak bisa dikasih morfin, berarti penggantinya fentanyl. Gitu ya. Karena tata laksananya gitu. Oke, hanya ada 3. Next, nomor 78. Seorang pasien dibawa ke IGD setelah mengalami nyeri hebat pada matanya disertainya di kepala dan mual. Hasil pemeriksaan menunjukkan nilai TIO-nya 27. Dokter mendiagnosa pasien mengalami akut angel closure crisis. Oke. Ini glaukoma sudut tertutup atau terbuka sih? Tertutup. Kalau tertutup pasti perselainya Pilokarpin.
Jadi gini, kalau glaukoma terbuka itu pasti apa teman-teman prosesnya? Analog prostaglandin Atanopros ya. Second line-nya apa? timolol. Betul. Lini ketiganya apa? Timolol. Lini ke primo limonidin ya. Lini keempatnya asetazolamin. Lini kelimanya Partin. Nah, kalau aku ya, kalau dari dulu aku ngapalnya gini, kalau glaukoma sudah tertutup, kebalikannya. Ini first line, ini second line, ini sebenarnya second line, ini ketiganya. Kalau tertutup, paham nggak sampai sini? Cara ngapalinnya gitu ya? Oke? Gimana? Kenapa nggak monitor? Oh, monitor kalau ada kata-kata apa, teman-teman? Intrakranial. Oke. Jadi besok kalau mau cara cepet ngapalinnya gitu ya, glaukoma terbuka, hafalin aja. Oh, versinya latanopro, dan pas nggak bisa berarti kalau nggak bisa brimonidin. Brimonidin nggak bisa, kasih asetazolamin. Baru terakhir brokarbin. Yang tertutup wes kebalikannya. Ya. Oke, itu ya. Oke. Jadi aku tulisnya rapi ya di sini ya. Ini satu, ini yang kedua, yang ketiga ini ketiganya. Kalau tertutup atau closure. Oke, next ya. 79. Seorang wanita hamil dibawa ke IGD karena serangan asma akut. Apa obat yang tepat untuk pasien? Oke. Apa obat yang dia hamil ya? Inhaler, albutamol, inhaler. Ya. Kalau sudah masuk IGD memang, apalagi kalau ada kata-kata pasiennya itu akan melahirkan atau kontraksi uterus. Untuk pasien ibu hamil itu memang khusus apabila dia asma hingga dibawa ke IGD atau kontraksi uterus atau dia mau lahiran, pasti dikasihnya salbutamol. Tapi kalau untuk kontrolernya tetap golongan ICS kombinasi laba ya, itu sebagai kontrolernya. Oke, kalau dia hanya di rumah, ada kata-kata hanya di rumah ya, kemudian obat apa yang digunakan untuk kontroler tidak sampai masuk rumah sakit ya, tidak ada kata-kata sampai masuk rumah sakit, berarti jawabannya ICS kombinasi laba. Oke, next nomor 80. Seorang wanita hamil 28 bulan didiagnosa menderita malaria falciparum setelah berkunjung ke daerah endemik 3 minggu lalu. Apa obat anti malaria yang tepat diberikan falciparum? DHP ya, pasti persennya DHP lah. Oke. Ini ibu hamil ya, ibu hamil pasti DHP. Selama berapa hari? 3 hari. Oke. Next, nomor 81. Seorang pasien menderita diabetes mellitus dan mendapatkan terapi metformin. Namun pasien mengeluhkan sering mengalami kesemutan. Apa terapi tambahan yang diberikan untuk pasien tersebut? Vitamin B12. Ya. Vitamin B12 atau sering disebut vitamin apa ini? Mecobalamin. Oke. 82. Seorang wanita hamil 12 minggu mengalami stroke iskemik kardioembolik
embolik. Dokter mempersiapkan antikoagulan untuk pasien tersebut. Namun, antikoagulan fondaparinux sedang kosong. Apa rekomendasi antikoagulan yang tepat diberikan? Enoxaparin. Ya, yang kategorinya kalau enoxaparin kategori apa? Tahu nggak? Kategori B ya. Fondaparinux justru kategori C. Ya. Jadi emang enoxaparin itu paling aman untuk pasien ibu. Next, nomor 83. Seorang pasien mengeluhkan letih, lemah, dan lesu. Hasil menunjukkan adanya penurunan fungsi hati. Manakah obat yang dipengaruhi farmakokinetiknya? Paracetamol. Gampang ya, paracetamol. Oke. Next, nomor 54. Seorang bayi mengalami ruam pada daerah pantat, kelamin, dan lipatan paha. Dermatitis diaplar, infeksi bakteri. Opirosin. Oke, tadi kita udah bahas ya di atas ya. Next, nomor 85. Seorang wanita, aku mau ini dulu. Aku rapiin. Nah. Seorang wanita 45 tahun HIV datang ke rumah sakit dengan keluhan diare, demam, dan batuk yang tak kunjung sembuh selama 2 bulan. Hasilnya CD4-nya itu 80. Oke, nilai CD4 teman-teman 80. Yuk. Oke. CD4-nya 80. Jadi besok gini, kalau aku ya, yang penting kalian udah mendalami materi dulu. Kalau aku gini, aku baca dulu nih, ini kan ada titik, aku baca dulu ini, kapan terapi ARV, dibilang misalkan kondisi tersebut, oh berarti tentang HIV, aku baca dari awal, seorang wanita, bla 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 bla, nanti kalau masih belum nyantol, baru baca dari awal sampai akhir, nanti ketemu, pasti 8 ya. Jadi cara cepat membaca soal UKAI tidak boleh kayak tadi aku dari awal terus berhenti di sini kan, kayak di sini. Sebenarnya itu nggak boleh karena kita nggak tahu setelah titik ini ada apa. Ternyata dia misal alergi atau apalah segala macam. Kalau soalnya tentang obat ya, obatnya apa misalnya gitu, kita kan nggak tahu ya. Nah, hati-hati, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau taktiknya yang benar adalah ini kan titik, baca dari pertanyaannya tuh apa dulu, tanda tanya kan ini, udah selesai baru dibaca dari awal sampai akhir ya, itu caranya. Terus besok aku melarang keras kalian tidak boleh mengerjakan aku mau ngerjain dulu perhitungannya dulu, aku mau ngerjain perhitungannya dulu, nggak boleh ya, itu tidak ada efisiensinya. Atau aku mau ngerjain klinisnya dulu, nggak boleh, udah kerjain aja dari nomor 1, 2, 3, 4. Kalau nggak bisa ya di bendera atau dia pasti tandai lah intinya ya, ditandai aja, diloncatin boleh tapi ditandai, baru dijawab step by step. Soalnya dosenku bilang soal UKAI itu mengatur emosi kalian ya, gimana ibaratnya suka dukanya tuh mau nggak kalian menghadapi. Masa iya soal bakal enak terus kalian bisa jawab terus, kan kayaknya nggak mungkin ya. Pasti ada masa dimana kalian nggak ketemu nih perhitungannya, nggak apa-apa, dilanjut aja, nggak usah dipilih-pilih ya, diikuti aja arusnya. Itu maknanya dari dosenku katanya. Oke, next nomor 86 ya, sebentar lagi mau selesai. Seorang wanita datang ke dokter dengan keluhan keputihan, berbau, berwarna kuning kehijauan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya infeksi Trichomonas vaginalis. Dokter mendiagnosa pasien menderita trichomoniasis.
Apa pengobatannya? Metronidazol. Kalau tidak berbau, Nystatin. Azol gluconazol. nystatin atau azol. Kalau nystatin untuk ibu hamil, kalau azol untuk pasien dewasa biasa ya. Tapi biasanya nystatin sih, pasti dikasihnya nystatin yang ovula. Oke, kalau tidak berbau. Kalau ada kata-kata berbau pasti dikasih antibiotik. Next. Seorang wanita didiagnosa menderita hipertensi dan diresepkan regimen terapi antihipertensi oleh dokter. Namun, setelah beberapa bulan pengobatan, pasien mengalami peningkatan kadar asam urat. Dokter menduga hal ini disebabkan oleh efek samping obat antihipertensi. Obat apakah yang dimaksud? Hidroklorotiazid. Ya. Jadi penggunaan diuretik ini memang sering sekali berhubungan akan meningkatkan konsentrasi asam urat dan biasanya kadar glukosa darahnya juga naik, teman-teman. Ya. Jadi meningkatkan kadar asam urat dan bisa meningkatkan kadar gula untuk golongan diuretik. Next. Nomor 88. Seorang wanita usia 55 tahun menderita rheumatoid arthritis dan diberikan dexamethasone. Apa efek sampingnya? Johnson syndrome. Dexamethasone. Cushing syndrome. Cushing syndrome. Contohnya Cushing syndrome apa? Moon Face. Nah, kalian cari juga itu contohnya moon face. Takutnya aku tuh kayak kemarin, masa ada gambar bayi tengkurap terus ada tanda anehnya itu loh. Terus itu penyebabnya obatnya apa? Itu kok kai guys. Jadi ada gambarnya. Nah, kalian cari moon face itu gimana contohnya, gambarnya. SJS itu gimana gambarnya, Redman itu gimana, burning mouth syndrome itu gimana, ya. Karena kan kita nggak tahu ya. Ya. Jangan main HP aja, Pak. Undang. Bukan. Oke. Jadi kita nggak tahu, takutnya besok ketika UKM ternyata ada gebrakan baru. Oh, di gambarnya Monfes itu ditunjukkan. Jadi kalian tahu itu tuh kenapa pasiennya, karena penggunaan obat apa. Itu kalian tahu, ya. Nomor 89. Seorang wanita hamil trimester 2 datang ke dokter dengan keluhan nyeri pada persendian terutama di pagi hari. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosa pasien menderita RA. Diresepkanlah tuh demar non biologis atau CS demar. Apa terapi yang direkomendasikan? Hamil ya, sulfasalazin. Ya, yang paling aman. Oke. Next, nomor 90. Seorang wanita hamil trimester pertama didiagnosa terinfeksi toxoplasmosis. Wanita tersebut diketahui sering bermain dengan kucing liar. Apa terapi yang digunakan untuk mencegah? Spiramisin. Betul, jawabannya spiramisin. Ibu hamil ya pasti akan diberi spiramisin. Kalau pasien biasa dikasihnya apa? Primetamin. Toxopirisul. Toxoplasmosis, pirimetamin dan sulfa. Ya. Oke. Next, nomor 91. Seorang wanita menderita osteopenia dengan penurunan BMI-nya. Setelah penggalian informasi obat, pasien diketahui rutin mengonsumsi vitamin B6, meloxicam, metformin, sulfasalazin, dan thioglitazol. Dokter menduga osteopenia diderita karena obat yang dikonsumsi. Obat apakah yang dimaksud? Thioglitazol. Ya. Jadi ada obat, aku tulisnya di mana ya? Di sini aja lah ya. Sebentar.
wait. Dek, besok gini, aku besok kan ada briefing Nanti tryout aku kan jam kasih ini 9. ya, contoh soal ini. Tolong jangan disebarkan, Kamu teman-teman. ke Kalian udah les, buat Ber- kalian kan udah kamu kuat. ke Bari ya, Jangan langsung disebarin. pulang Karena sekolah. apa? Ini udah sesuai dengan Gojek. blueprint. Berani Sesuai Kak? dengan Ke Bari. kisi-kisi ya. Jadi tolong jangan Ono satpame dek kono. berikan ke tempat Terus ya. kamu Soalnya ada bilang temanku tuh mau ada yang ini "Wah, ini ATM, loh, aku kayak mau nggak nih?" mau bikin ATM Gitu Pak. kan. Hah? Soalnya Kisi-kisi sudah apa? saya, Gitu soalnya ya. saya udah 17 tahun Kisi-kisi ngono beneran wes. besok keluar katanya. Aku nggak beli, temanku yang beli katanya enggak, sama aja kayak kalau belajar ya emang materinya itu aja. Jangan dijual belikan ya. Oke. Jadi ada obat-obat yang menyebabkan pengeroposan tulang. Nanti aku lek wes selesai ke sana. Obat-obat yang menyebabkan Lek aku riwa-riwi. Panas tulang jir. keropos ya. Tulang pengeroposan. Pengeroposan. Oke. Contohnya ada golongan Kortikosteroid. iya, kortikosteroid atau glukokortikoid. PPI Kak. Oh, PPI. Terus apa lagi? Iya, tiazolidinedion. Yang TTS juga kan Kak, yang tenofovir. Iya betul, tenofovir. Apa? Penitopin. Betul, karbamazepin. Ini udah pada hafal ya. Kemudian ada juga obat-obat beberapa kemoterapi. Pokoknya kamu dapat nomor C. Tapi jarang sih ini. Paling ini yang ya harus hafal ya. Ini bukan DP ya. Teman-teman, aku mau ke belakang sebentar ya. Sebentar aja. Sebentar ya. Tunggu.